Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Apapun kondisi kita pagi ini, entah tubuh masih lelah, hati masih berat, atau pikiran penuh dengan banyak hal, firman Tuhan pagi ini datang untuk menenangkan jiwa kita. Mari kita membaca Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sahabat terkasih, Mazmur 23 adalah Mazmur yang sering kita dengar. Bahkan mungkin sudah kita hafal. Namun pagi ini Tuhan mengajak kita bukan hanya menghafalnya, melainkan menghidupinya. Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman." Mari kita perhatikan kata sekalipun. Daud tidak berkata jika, ia berkata sekalipun. Artinya, lembah adalah bagian nyata dari perjalanan hidup. Iman tidak membuat kita kebal dari lembah, tetapi iman mengubah cara kita berjalan di dalam lembah. Sahabat terkasih, lembah kekelaman bukan hanya tentang kematian. Ini berbicara tentang masa-masa hidup yang gelap, sempit, dan penuh ketidakpastian. Dalam kehidupan kita, lembah itu bisa hadir dalam berbagai bentuk. Saat usaha tidak berjalan seperti yang diharapkan, saat keluarga mengalami tekanan, saat kesehatan melemah, saat doa terasa panjang tetapi jawaban belum datang, saat kita harus tetap kuat, padahal hati ingin menyerah. Daud tidak menyangkal keberadaan lembah. Ia tidak berpura-pura kuat. Ia tidak menutup realita. Iman sejati bukan berkata, "Aku tidak apa-apa." Iman sejati berkata, "Aku sedang melewati ini bersama Tuhan." Sahabat terkasih, seringkali saat kita berada di lembah, yang kita harapkan adalah terang. Kita ingin keadaan berubah. Kita ingin masalah selesai. Kita ingin jawaban cepat. Namun, firman Tuhan pagi ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Yang paling kita butuhkan bukan perubahan situasi, tetapi kehadiran Tuhan. Sahabat terkasih, suatu malam listrik padam, hujan turun deras, angin berhembus kencang, suasana menjadi gelap dan sunyi. Ada seorang anak kecil yang harus berjalan dari ruang depan menuju kamar di bagian belakang rumah. Lantai terasa dingin, suara hujan membuat hatinya semakin gelisah. Ia berhenti, takut melangkah sendirian. Ayahnya mendekat, menggenggam tangan anak itu, dan berkata, "Pegang tangan ayah." Anak itu tetap berjalan dalam gelap. Hujan tidak berhenti. Malam masih dingin. Tetapi langkahnya menjadi lebih tenang. Bukan karena jalannya berubah, melainkan karena sekarang ia berjalan bersama seseorang yang ia percaya. Sahabat terkasih, seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang sama dalam hidup kita. Ia tidak selalu langsung mengangkat kita keluar dari lembah. Ia tidak selalu menghentikan badai seketika. Namun, ia berjanji satu hal yang tidak pernah ia tarik kembali, yaitu "Aku besertamu." Inilah sebabnya Daud bisa berkata dengan keyakinan, "Aku tidak takut bahaya." Bukan karena lembahnya ringan, tetapi karena kehadiran Tuhan. Sahabat terkasih,
Daud tidak berkata, "Aku tidak pernah takut." Ia berkata, "Aku tidak takut bahaya." Takut bisa datang sebagai perasaan, tapi takut tidak lagi memegang kendali. Banyak orang percaya tetap mengalami kekhawatiran, ketidakpastian, kelelahan batin. Namun, perbedaannya adalah ketakutan tidak lagi menjadi penentu langkah hidupnya. Mengapa? Karena ada satu kalimat kunci, "Sebab engkau besertaku." Bukan karena masalah lenyap, bukan karena situasi membaik, tetapi karena kehadiran Tuhan lebih besar dari ancaman apapun. Sahabat terkasih, Daud melanjutkan, "Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Gada melambangkan perlindungan, tongkat melambangkan tuntunan. Artinya, Tuhan melindungi kita dari bahaya yang kita sadari. Tuhan menuntun kita di jalan yang tidak kita pahami. Kadang tongkat Tuhan terasa seperti teguran. Kadang gada Tuhan terasa seperti batasan. Namun, semuanya berasal dari kasih Gembala yang setia. Penghiburan sejati bukan berarti hidup menjadi mudah, tetapi berarti kita tidak berjalan sendirian. Sahabat terkasih, jika pagi ini kita sedang berada di lembah, jangan merasa iman kita gagal. Jangan merasa Tuhan jauh. Jangan menyerah hanya karena jalan terasa gelap. Mazmur 23 ayat 4 mengingatkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan dombanya di lembah. Lembah bukan tempat tinggal. Lembah hanyalah jalan yang harus dilewati. Dan Tuhan berjalan bersama kita sampai kita keluar darinya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang dengan hati yang jujur. Ada yang kuat, ada yang lelah, ada yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih karena Engkau tidak menjanjikan hidup tanpa lembah, tetapi Engkau menjanjikan penyertaan-Mu yang setia. Saat hati kami takut, ingatkan kami bahwa tangan-Mu menggenggam kami. Saat jalan terasa gelap, ajarkan kami untuk tetap melangkah bersama-Mu. Kami percaya Engkau adalah gembala kami dan kami tidak berjalan sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.